Halo Sobat Amino, masih bersama saya. Kali ini saya menggantikan host yang sebelumnya, yaitu Mbak si Sumi. Jeng Sumi. Ya, Jeng Sumi lagi liburan ke Itali. Jadi kali ini tempat ini saya ambil alih untuk sementara. Semoga bisa menjadi sementahun. Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, cantik. Terima Waduh, kasih. Dr. Rila Fiftina Hadi, SPKJ. Apa kabar Dr. Rila? Baik, Mas. Hahaha. Tadi Ayo. macet dokter ke sini? Enggak Oh, enggak. sih, biasa Kesibukannya aja. apa dok sekarang dok? Masih sama seperti yang dulu-dulu, masih ya periksa pasien, terus kegiatan-kegiatan lainnya. Oke gitu. Dok, kali ini kita tuh ingin membahas tentang fenomena kesurupan. Siap. Kesurupan itu kan di negara kita sekarang kan kesurupan itu identik sama eh, gangguan makhluk-makhluk Ya, halus betul atau sekali. intinya tentang mistis lah. Ya, Nah, kalau kita lihat dari kacamata medis, sebenarnya kesurupan itu dari kacamata medis seperti apa? oke. Dari kacamata medis ya. Kesurupan sendiri itu sangat-sangat tampak awam ya, biasa, familiar banget di negara berkembang. Oke. Terutama dari negara kita ya, mitos, kemudian tentang hal-hal yang gaib, itu nggak bisa dipungkiri, memang itu biasa ada gitu ya. Kemudian kapan sih, betul nggak sih si kesurupan itu adalah bener dia kesurupan ataukah dia gangguan kejiwaan? Nah, Nah, betul sekali. dari sisi kejiwaan sendiri itu bisa dijelaskan secara rasional bahwa memang ada gangguan penggantian identitas. Jadi Penggantian iya, identitas ya. betul sekali. Jadi kalau di dalam PPDGJ atau Panduan Pedoman Gangguan Jiwa Yes. itu ada diagnosisnya. Trans, disebut trans atau kesurupan begitu ya. Sehingga apakah yang membuat demikian? Nanti akan kita bahas lagi Oke gitu. gitu. Jadi memang stigmanya kita itu di negara Indonesia itu kesurupan tentang setan, Iya, pokoknya setan ngono iya, ibaratnya ya. betul. Jadi ternyata ada dilihat dari sisi medis itu ada ya ternyata itu. Betul banget. Dilihat Ada sisi medis banget. ada. Jadi Ada. kali ini kita membahas kesurupannya itu dari sisi medis Iya, betul ya, sekali. bukan dari sisi supranatural atau dari sisi para tidak normal. Mhm. Jadi kali ini kita membahasnya dari sisi medis. Yap, Ya gitu. oke. Oke, kalau gitu kesurupan itu sama nggak dok kayak dengan halusinasi atau delusi atau sebagainya gitu? Oke, kalau kesurupan sendiri, sebenarnya dari diagnosisnya sendiri, Ya. kriterianya dia sendiri, dia harus ada Eee, penggantian identitas. Jadi dia merasa delusi itu adalah keyakinan ya, keyakinan yang salah, yang diyakini oleh pasien dan kemudian tidak dapat dipatahkan, itu adalah delusi. Artinya ketika dia merasa ada sesuatu yang masuk, Oke. apakah benar itu masuk gangguan kejiwaan ataukah itu memang gangguan dari makhluk halus Oh misalnya gitu. seperti itu. Nah kemudian apakah itu ada hubungannya dengan delusi atau halusinasi? Kalau dari sisi kejiwaan yang secara bisa kita jelaskan secara rasional, iya jelas ada. Jadi, gimana sih orang kok bisa kesurupan? Jika dia apakah dia benar dia itu orang yang, karena ada makhluk gaib, terus Ya. kemudian yang tidak gitu, pembedanya adalah kalau orang yang tidak dengan makhluk gaib atau memang dia ada gangguan kejiwaan, maka kita harus lihat ke belakangnya ya. Apakah dia ada stresor atau ada masalah secara memang stressful, Terus ibaratnya menerus gitu. terus-menerus. Jadi kita kudu lihat dulu itu, bener nggak ada? Kalau Oh misalnya gitu. Berarti kita harus tahu nih mhm, penyebabnya sebelumnya itu penyebabnya, apa? Apa betul karena banget, memang dia sebelumnya sudah ada mhm, masalah, akhirnya mhm, timbullah gejala yang seperti kesurupan gitu ya betul dok ya. banget. Baru Oke. bisa kita bilang, "Oh ya dia delusi," gitu. Berarti memang harus dilihat dulu, kontrolkan ya, dicek dicek ke dokter spesialis, Dicek. psikiater, baru bisa menentukan, oh ini tuh kesurupan atau eee, Makhluk gaib. makhluk gaib. Iya, Oh, betul sekali. kesurupan atau makhluk gaib? Enggak Oh dong, iya, kesurupan atau atau gangguan delusi ya, gangguan kejiwaan kejiwaan. atau mental gitu. Oke, Dok. Terus kita mau bahas gini, kadang kan kesurupan itu, identik terjadi ketika di sekolah-sekolah nih, Oke, banyak. atau di kampus-kampus. Ya, Akhirnya yang menjadi sebuah gangguan, misalkan salah satu kena massal. nih ya, jadi massal nih, Betul, jadi massal. Itu betul. gimana Dok menurut pandangan dokter? Ya, dari sisi psikiatri sendiri, ketika kesurupan massal itu memang diawali oleh satu orang, satu Satu dulu, orang. satu dulu yang tergantikan identitasnya, yang tidak seperti dirinya. Jadi kalau kesurupan itu dia
bisa dia Ya. sadar dia kesurupan, "Oh saya tadi sadar, saya tahu kok saya tadi kesurupan," Heeh. atau dia setengah sadar, atau dia full tidak sadar. Kemudian dia itu yang satu tadi itu, dia merasa kayak ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, Mhm. menggantikan dirinya dan kemudian mengendalikan dia. Ketika yang lain melihat, kemudian dia jadi terinduksi. Namanya Follix Edux kalau dia dari sisi psikiatri. Jadi Psikiatri. dia terinduksi dari gejala tadi, gitu. Menggantikan dirinya. Berarti seharusnya berarti dia ada yang sadar atau ada yang enggak ya? Kalau Misalkan kesurupan, betul. saya ini kemasukan sesuatu nih. Nah, Nah, ada itu yang sadar, ada yang sadar, ada yang ada enggak. yang tidak, ada Ketika yang dia sadar berarti dia benar-benar kesurupan. bukan begitu. Artinya, kesurupan itu ada 3 stage ya. Iya. Artinya ada stage-nya ketika levelnya, ketika dia ada yang kesurupan secara sadar, saya tahu saya kayak kesurupan nih. Saya mengendalikan badan saya Berat. oleh seperti ada yang mengendalikan gitu, Oh tapi gitu. bukan gitu. Terus bukan dia, saya nggak bisa ngelawan. Dia tahu, dia sadar. Tapi ada juga yang stage-nya dia setengah sadar. Saya kayak kesurupan, saya lupa gitu. Ada setengah yang seperti itu. Atau dia full ketika dia akan setelah dia sadar, dia bercerita, dia nggak lupa, dia nggak tahu. Nah, Berarti gitu. kalau seharusnya dia sadar, seharusnya dia bisa kayak ngelawan dong. Tapi dia nggak bisa, Nggak bisa. gitu. Mm-mm. Karena disebabkan tadi ya, Tadi penggantian identitas baru, penggantian gitu. identitas, bukan ganti KTP ya dok ya. Oh berarti ya? iya Bukan. enak kalau itu di kelurahan. Berarti kesurupan itu bisa jadi massal karena Bisa banget itu tadi, tadi induksi. Jadi induksi salah biasanya satu yang kena, terus akhirnya yang ngeinduksi lain yang lain. menginduksi Mhm. ke teman-temannya yang Kok lainnya. bisa yang lain bisa keinduksi? Nah, itu Gitu. pertanyaannya. Kok bisa yang lain jadi Keinduksi. terinduksi? Mhm. Akhirnya jadi rame nih yang Iya, betul kesurupan. banget. Kesannya kesurupan Heeh, massal padahal sebenarnya enggak ya? heeh. Bener ya? Sebenarnya enggak. Oh, gitu. Terus Gitu. iya. Oke. Nah, ini sekarang kembali lagi dok, kalau kesurupan itu identik dengan gender. Biasanya itu kan yang Cewek. ya cewek. Itu kenapa dok? Kok biasanya seringnya kesurupan itu ke orang-orang cewek, kok Iya. orang-orang cewek ya? Ke jenis kelamin cewek nih. Iya. Gendernya cewek, Genderisasi kan. gampang banget lagi duduk ngelamun tahu-tahu wah berubah atau Wih, apapun serem itu. banget tuh. Itu kenapa dok? Kok gampang banget cewek Bisa kayak gitu kesurupan atau daripada laki-laki. daripada laki-laki ya? Kenapa Oke. dok? Itu juga ada penjelasannya secara rasional dari bidang psikiatri. Oke. Jadi, kenapa cewek itu lebih mudah dia kesurupan? Pertama, karena dia suggestible. Dia mudah disugesti kalau perempuan itu. Kenapa? Oh, Memang dari bawaannya dia mudah disugesti. perempuan gitu ya, jadi bawaannya Iya. mudah Seperti Mas Ayub kalau sugesti cewek. Nah, gitu kira-kira. Waduh. Nah, kemudian dia mudah diarahin. Karena dia mudah sugesti sehingga Sugesti. dia mudah diarahin. Mudah Ya. diarahin. Kemudian perempuan itu lebih rapuh. Waduh. Kenapa? Gitu. Perempuan itu Jadi jangan dimainin. lebih rapuh. Rapuh Oke. gitu. Buat teman-teman semua perhatikan, perempuan itu rapuh. Iya, walaupun kita tidak memandang dari tidak bermaksud untuk menurunkan secara perempuannya Ya, gitu secara loh. gendernya ya. Tapi memang dia bawaannya dia mudah rapuh. Mudah Karena itu rapuh. dipengaruhi oleh hormon seksualnya. Jadi hormon estrogen segala macam yang membuat memang moodnya memang up and down Naik turun. sehingga dia memang mudah lebih rapuh. Berarti bukan berarti cowok juga nggak bisa Bisa kena ya, tapi banget. bisa karena Tapi dia harus suggestible. Dia Oh, harus gitu. orang yang mudah tersugesti. Gitu. Cowok bisa kena kalau suggestible tadi. Betul sekali. Oh, gitu. Gitu. Nah, ini dok, menurut data dari WHO nih, saya baca di ICD-10 versi 2008, Possession Trance Disorder. Nah, itu kan gangguan yang dimana terjadi kehilangan identitas pribadi sementara. Iya, bener ya? Bener banget. Pergantian identitas. Iya, betul banget. Dan kesadaran penuh dari lingkungan. Iya, bener. Hal ini termasuk kondisi kesurupan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesurupan bukan terjadi karena suatu faktor kepercayaan agama atau budaya. Nggak boleh. Melainkan lebih ke mental seseorang. Iya, betul. Kalau mau dimasukkan ke dalam ICD-10. Berarti kesurupan bisa dikatakan sebagai gangguan mental juga. Tadi seperti yang disebutkan, memang iya. Dia masuk ke dalam diagnosis. Nah, gangguan mental itu biasanya terjadi karena apa dok? Faktor-faktor kok ini seseorang bisa, aduh gampang banget nih gangguan mentalnya terganggu itu karena apa? Banyak banget faktornya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang sehingga bisa terganggu mentalnya. Misal dari pola asuh. Pola asuh dia sejak kecil seperti apa? Dia diasuh oleh orang tuanya. Apakah tipe-tipe histrionik
histerikal. Histrionik itu apa tuh? Histerikal misalnya, aduh saya jatuh sakit nih, aduh gitu. Nah, kalau saya mau sekolah, aduh saya sakit nih, dia histerikal. Kemudian dia teriak-teriak, terus kemudian ketika ada masalah dia teriak-teriak, padahal sebenarnya sakitnya nggak seberapa gitu. Tidak seberapa dengan yang disakitin, yang Yang rasanya disakitin. yang tersakiti itu Berarti tersebut. anu ya, bisa dikatakan Karakter gitu. kayak terlalu baper gitu ya. Nah, bener nggak dok? Maksudnya kan tadi terlalu merasa, oh ini saya kok sakit nih, padahal sebenarnya nggak, biasa-biasa aja kan. Berarti kayak apa ya, dia tuh sitik-sitik, aduh aku awak kurang enak, sitik-sitik gitu-gitu bisa jadi. Dia Padahal lebih sebenarnya nggak apa-apa sih, biasa aja. lebih ke seeking attention. Jadi dia tuh memang tujuannya untuk cari perhatian dari orang yang dia merasa kurang, dari Kurang sisi perhatian. perhatiannya dia kurang. Itu Bisa anak ke orang tua gitu ya. betul, Oke. sehingga dia seeking attention. Banyak ya dari itu misalnya. Terus atau dari problem keluarga misalnya, orang tua sering bertengkar di depannya Anak-anak. anak-anak, itu jangan dikira nggak akan berpengaruh di dewasa. Sangat Oke. berpengaruh, Berarti sangat ini mempengaruhi. termasuk masukan juga nih buat orang tua ketika ada permasalahan keluarga, lebih baik diomongkan secara berdua saja ya. Curhat ya, Jangan sampai anak melihat atau keluarga mendengar. mendengar bahwa oh ini loh orang tuanya lagi berantem nih, lagi Betul banget. ngomongnya kenceng-kencengan. Waduh, Iya, jadi berpengaruh banget ya dok itu. sangat-sangat. Nah, Iya. terus kan orang-orang ketika mendapati keluarganya atau anaknya atau apapun lah itu, Mhm, ketika dia terjadi indikasi seperti kesurupan atau mhm, biasanya ngomel-ngomel sendiri, oke, ngomong-ngomong sendiri, mhm, ketawa ke TV mhm mhm. sendiri, itu kan orang-orang itu pada akhirnya nggak mau nih ngebawa ke rumah sakit atau meriksain ke psikiater. Betul, Mereka lebih membawa ke mhm. dalam kurung Dukun, dukun, ya, paranormal. mhm. Nah, bagaimana ini dok? Kita ngedukasi ke masyarakat bahwa ini tuh sebenarnya ada loh. Ini tuh kesurupan itu sebenarnya penyakit Gangguan gangguan kejiwaan, mental nih, betul. gangguan kejiwaan. Jadi sebenarnya bisa nih diperiksain ke rumah sakit nih, ke Benar psikiater. Nah, benar. itu kita ngedukasi ke masyarakatnya gimana? Ya, Biar orang-orang bahwa kesurupan sebaiknya pertama itu jangan dibawa ke dukun dulu nih, bawa ke psikiater nih. Apalagi psikiaternya cantik kayak gini. Waduh, waduh. baru datang lihat, Wah, mati kaget, langsung. waduh. Wah, kami ya, Langsung pingsan ya, sembuh langsung sembuh ya, langsung. oke. Ah, kesurupan. Gantian dokternya yang kesurupan, Ngerasa oke. kesurupan, dokternya yang kesurupan. Itu gimana dok? Kita ngedukasi ke masyarakatnya. Oke. Jadi edukasi ke masyarakat kita dengan, kepercayaannya yang sangat-sangat, terhadap mitos itu masih Ya, sangat besar. Jujur aja itu sebenarnya sulit ya, sulit ya, sebenarnya sulit. sulit. Tapi nggak ada yang nggak mungkin, Gak ada yang nggak nggak ada mungkin. yang nggak mungkin, pasti bisa. Jadi kalau misalnya di puskesmas itu ada, kayak bidan desa atau perawat jiwa Rawat jiwa gitu. di Itu puskesmas itu ya. itu udah dilakukan kok untuk Untuk mengedukasi. jangkau Heeh, orang-orang yang heeh, pengetahuannya mungkin belum tahu nih kalau heeh, ternyata kesurupan itu heeh. bisa nih dibawa ke dokter jiwa nih gitu ya. Betul, jadi kurangnya penyuluhan mungkin Kurang penyuluhan. bisa. Dan Berarti kita harus giatin nah, lagi. kegiatan podcast ini termasuk ya. Kegiatan, iya Podcast ini termasuk. termasuk untuk melakukan penyuluhan. Iya. Penyuluhan bahwa sebenarnya gangguan kesurupan atau Mhm, yang disebut dengan gangguan mental, gangguan jiwa mhm. itu bisa nih dibawa ke psikiater, Iya ke betul. rumah sakit jiwa. Jadi nggak harus dibawa ke dukun, ke Oke, betul. paranormal, itu Mhm, nggak harus gitu. mhm. Kalau Bias Mas Minas heeh. pernah itu nggak nemuin saudara atau Banyak mungkin Mas banyak. Minas sendiri nih kesurupan gitu Kayak gimana? sering deh kesurupan. Pas tanggal tua kan? Harusnya kesurupan saya. Kesurupan apa? Jadi juri. Aduh, juri apa ini? Juri apa nih? Juri apa nih? Juri apa? Juri makan kerupuk. Oh, lomba makan kerupuk. Ya, ini Mas Minus tuh kadang sering-sering kesurupan, Dok. Oh gitu. Saya Mbak Plus berarti ya. Tanggal tua, dompet tipis itu pasti Nah, wah, udah kesurupan. mulai kesurupan, bingung dewe tuku beras piye lanjut. Pura-pura mematung gitu ya, dimintain istrinya duitnya mana gitu. Beras entek. Dia, aku ki sopo? Aku bukan suamimu. Aku ki sopo? Kamu siapa? Aku ki sopo? Kamu bukan istriku. Kamu siapa? Itu sering itu kayak gitu. Iya, sepertinya Anda juga kesurupan sekarang ya. Sama. Sama ya. Curhat, sedang curhat. Pak, minyak ente. Siapa itu minyak? Kamu siapa?
bisa dipakai jurusnya. Oke, oke. Berarti mending itu. Untuk para suami-suami, Pakai jurusnya Mas Ayu. ketika dompet-dompet Anda sudah kering, kerontang, istri Anda minta, "Pah, minyak, pah, beras." Kamu sih apa? Pura-pura kesurupan. Jurus jitu. Supaya nggak dimintain duit. Oke, Dok. Kali ini nih, saya mau tanya nih, gimana nih cara ngelola kalau kita udah ada tanda-tanda gejala nih bahwa oh ini saya Atau ada yang pernah. nah atau pernah cara mengelola diri kita nih biar caranya gimana nih biar kita bisa supaya jangan terjadi seperti itu. berulang Gitu. lagi. Gimana, Dok? Ya, cara ngelola kita pernah nih, saya pernah kesurupan, terus kemudian supaya jangan terjadi lagi. Maka tadi pertama kan harus datang ya ke tenaga profesional. Oke. Seandainya memang tidak memungkinkan, maka runut lagi. Apakah saya itu memiliki stresor di masa lampau? Stresor di Misalnya. masa lampau. Atau beberapa waktu terakhir. Saya harus tahu. Saya nggak boleh denial. Saya harus bisa menilik bahwa saya memang punya masalah kok. Gitu. Ya? Terus kemudian gimana caranya? Ya masalah itu harus kita berdamai ataukah kita fight gitu ya. Pilihannya hanya dua. Fight atau flight. Jadi lari atau kita menghadapin. Oke. Gitu. Kalau lari kan nggak mungkin karena itu nggak akan selesai gitu kan. Pasti berarti kita terpaksanya kudu berdamai. Gimana caranya? Pertama tadi ya relaksasi. Gimana sih cara relaksasi? Mirip banget kayak orang meditasi gitu. Bukan relaksasi pijet itu enak gitu. Relaksasi berarti meditasi. Kayak meditasi itu seperti gimana, Dok? Misalnya tarik napas, matanya ditutup ya. Terus kemudian tarik napas pelan aja. Pelan, jangan buru-buru. Ya, gitu kira-kira contohnya. Terus kemudian tarik lagi pelan lagi, keluarin lagi pelan lagi sambil kita ngebayangin hal-hal yang bikin kita happy. Gitu. Lakukan itu selama 10 menit. 10 menit. Mau rutinin. Pagi, sore, mau tidur atau bangun tidur gitu kan. Biasanya itu membantu. Membantu ya, berarti kita harus bisa mengelola diri kita sendiri. Misalkan seperti tadi kata Dokter Ila, tarik nafas secara perlahan, lakukan terus menerus sambil kita membayangkan apa ya sing tak seneng gitu ya, Dok ya. Betul, cewek kan. Ya, itu dari sisi dirinya sendiri yang bersangkutan. Gimana dari sisi keluarga nih? Itu belum selesai. Nah, gimana nih? Oh, itu belum selesai. Itu baru relaksasi kan. Ya, relaksasi ya. Terus kemudian dari mulai mengaktifkan lagi hobi. Ya, hobi. Hobi misalnya hobinya mancing. Mancing masalah, bukan. Mancing emosi juga bukan. Malah tambah stres. Iya, gak boleh. Memancing ikan misalnya, boleh diaktifin lagi. Hobi itu bikin endorfin naik. Olahraga bisa itu kan? Olahraga, misalnya lari, nggak boleh lari dari masalah, nggak boleh. Lari aja. Kayak tadi masalah harus dihadapi. Iya betul. Atau berdamai dengan masalah tersebut. Atau lari. Tergantung ya sebenarnya. Kalau masalahnya itu memang kita penting untuk lari, misalnya nih. Analoginya adalah ketika kita berhadapan dengan macan, emang kita mau berdamai dengan macan kan tidak mungkin. Nah, berarti kita lari. Memang pada suatu case tertentu kita memang perlu lari gitu. Jadi tapi case tertentu. Jadi kudu kita bisa dipilah-pilah. Ya, kemudian tadi lari. Kurangi kopi ya, nggak boleh kebanyakan nongkrong di Starbucks, nggak boleh. Jadi saya barusan ngopi, Dok. Jangan saya gangguan jiwa lagi. kurangi ya. Ngopi. Tapi bukan berarti orang-orang yang ngopi itu orang-orang yang gangguan jiwa atau gangguan mental, bukan ya? Aman buat kalian para pecinta kopi. Oke, jadi buat kalian para pecinta kopi itu aman. Kalian bukan disebut sebagai gangguan mental atau gangguan jiwa. Aman ya, Dok ya? Aman. Oke. Terus apa lagi, Dok? Nah, kemudian selain tadi ya, relaksasi, hobi, olahraga tadi terakhir. Kalau ketiganya itu udah dilakukan secara rutin. Tapi tetap kok nggak bisa dikelola stres atau emosinya atau masalahnya, maka terpaksa harus memang meluangkan waktu ke tenaga profesional. Profesional, salah satunya di RSJ Amino ya, Dok. Iya, pastinya dengan senang hati akan ketemu Dokter Ila atau dokter-dokter lain yang ada. Gitu ya, Dok ya. Itu tadi dari pengelolaan diri kita sendiri, relaksasi atau meditasi, terus olahraga, kurangi minum kopi. Padahal bagi sebagian orang kopi itu bisa menenangkan jiwanya dia. Saya seruput, kalau nggak ada ahnya tuh katanya nggak enak. Harus ada ah. Itu enak. Nggak boleh ya. Gitu. Kurang.
Betes. Itu sebagian orang kan ngopi itu dia untuk merelaksasi, melepaskan diri dari masalah sejenak. Ya, Biasanya orang-orang ngopi. Itu kok malah sekarang disuruh ngurangin kopi, Dok? kan tidak disuruh berhenti. Tidak disuruh berhenti, Ya, tapi suruh mengurangi. ngurangin. Oke, Ya. itu. Itu dari sisi Mm-mm. tadi, sisi dia sendiri. Sekarang dari sisi keluarga nih, Dok, atau orang-orang terdekatnya. Dia Ngelihat gitu. ngelihat, Woi, waduh, ya aku kudu piye iki? mm-mm, Nek eneng koyo ngene iki aku mm-mm. kudu piye? Apa aku melayu? Lari Apa lah. tak jarke? Apa tak tutup ke? Tak umpetke ning kamar, tak kunci biar enggak Lari lah ngamuk-ngamuk atau harusnya. apa. Itu gimana, Dok, kalau dari sisi keluarga? Dari Oke, sisi orang dari terdekatnya? kesurupan itu kan jelas dia itu nggak mungkin lama ya berlangsungnya. Oke. Nggak lama, dia punya waktu gitu. Ketika dia terjadi kesurupan, pasti kita refleksnya adalah menenangkan gitu kan. Menenangkan. Menenangkan, Dari keluarga. mengedukasi ya. Menenangkan. Keluarga menenangkan si orang yang kesurupan, megang supaya dia nggak makin merusak diri atau Ya. lingkungan gitu Oke. kan. Tujuannya itu. Jadi kita mengamankan, menenangkan supaya tidak merusak diri atau lingkungan itu. Sehingga ketika kemudian sudah tenang nih, Sudah tenang. sudah tenang, terus tiba saatnya, maka ini nggak boleh diterusin, nggak boleh Oke. diterusin. Nanti kalau berulang lagi, ya kalau dia berulangnya di rumah, kalau di luar, Kalau di luar, itu yang ya. dikhawatirkan seperti itu. Khawatirkan orang lain nggak tahu Heeh, kondisinya, iya ya betul. kan kenapa-kenapa gitu. Heeh. Jadi Lebih baik dibawa ke tenaga tenaga profesional. profesional. Intinya gitu. Jadi ketika kita sudah tidak bisa mengatasi nih dalam artian kita sudah mencoba untuk menenangkan keluarga kita, wis to aja koyo ngene, wis to nek masalah diomongke. Tapi Iya. ternyata itu masih berlanjut secara periodik. Jadi mau tidak mau ya harus dibawa nih Iya. ke psikiater. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Oke. itu adalah kita kudu jadi support system Support system. yang baik untuk mereka. Jangan disalahin. Justifikasi, menghakimi itu adalah sesuatu yang kadang Ya. kita nggak kerasa sebagai keluarga mengatakan kepada pasien atau kepada orang yang trans Ya. atau kesurupan. Justru itu yang bikin mentalnya makin down. Makin Misalnya down. tadi ya, kamu sih kurang anu nih, kurang bersyukur, kurang sholat, makanya sholat biar nggak diganggu setan Iya, gitu. Padahal yang menjadi latar belakangnya dia adalah masalah atau stres yang Stres. sedang berlangsung di Oke, dirinya. jadi memang harus disupport penuh Iya, itu. support system itu Beri- sangat penting sekali. Berikan semangat gitu. Jadi dia Jangan dihakimin, intinya jangan dihakimin. Ya, oke, intinya itu jangan dihakimin teman-teman. Terus ada lagi, Dok? Ya, sementara itu. Oke. Oke. Nah, sekarang gini, Dok. Penyakit seperti itu, penyakit apa enggak ya? Bisa dikatakan penyakit ya, Dok ya? Penyakit seperti itu tuh menurun nggak, Dok? Jadi misalkan nih saya mau nikah sama ini cewek nih, saya mau nikah. Ternyata Hobinya nyurup. ternyata dia sering kesurupan. Kok cucu anakku Nyurup juga. ngambil lahir langsung kuwi sopo ngono. Wah. Nah, makanya itu Itu menurun nggak, Dok? sebenarnya apa sih kuis sopo itu? Istilahnya. Oh, Kan biasanya gitu, Dok. Kalau di TV kan ketika dimasukin tanyain kuwi sopo gitu. Oh, gitu. Dari Oke, situ. siap. Itu menurun nggak, Dok? Eh, Penyakit-penyakit itu. Jadi biar takutnya kalau ternyata menurun keturunan saya jadinya ikut keturunan gitu. saya akhirnya jadi seperti itu, terus aduh kok piye ya aku ya, anakku piye ya gitu. Itu gimana, Dok? Kita kudu lihat lagi Mm-mm. dasarnya atau penyebabnya yang membuat kesurupan itu apa. Oh gitu. Itu harus kita lihat lagi. Kalau misalnya dasarnya adalah ada gangguan kejiwaan, maka kita lihat lagi gangguan kejiwaannya dari sisi apa. Ya. Walaupun penyakit dari gangguan kejiwaan itu tidak bersifat menurun. Tidak bersifat menurun. Namun yang Ya. memiliki keluarga Mm-mm. ada gangguan kejiwaan itu sifatnya berpotensi tinggi. Artinya, Berpotensi tinggi ya, untuk menurun. misalnya saya, Nah, iya. saudara-saudara saya atau kakek nenek saya itu ada gangguan kejiwaan gitu kan, saya memiliki potensi yang tinggi gitu. Tapi tidak menurun kepada saya, Oh gitu. tapi Hanya memiliki mempunyai potensi yang tinggi terhadap saya. Jadi saya memiliki potensi sehingga sama kayak orang DM ya, diabetes mellitus, Iya. sama seperti itu. Dia apakah anaknya akan DM? Kan belum tentu. Tapi dia memiliki potensi yang tinggi untuk sama seperti orang tuanya. Oh gitu. Nah, itu makanya kenapa ketika keluarga memiliki kita ini, saya mengalami gangguan kejiwaan. Iya. Maka anak saya buat supaya dia stresornya minimal. Gitu. Saya tidak menekan, saya tidak menjustifikasi, saya memfasilitasi apa yang dibuat tapi tidak berlebihan gitu maksudnya. Oke. Artinya dijaga supaya tidak terjadi kepada dia.
gitu. Bukan berarti Rentan. oh ya, bukan berarti terus kita membebaskan anak ya. Betul, sama sekali Jangan tidak. gitu ya. Berarti Tidak tetap seperti itu dalam juga. pengawasan, cuman kita tidak terlalu mengekang dia. Iya, betul. Oke. Bisa. Oke. Jadi kesimpulannya itu kesurupan kalau secara medis kita, karena di sini kita podcast Amino ya. Podcast Amino itu dari podcastnya RSJD Dr. Amino Gondo Iya, Hutomo, di Pedurungan. Provinsi Jawa Tengah. Ya. Letaknya di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 347 Semarang. Iya, datang ke sini. Jadi kalau kita membahas kali ini tentang kesurupan secara medis, kita membahasnya secara medis, bukan secara dukun, bukan secara para tidak normal atau apapun lah itu. Jadi kita membahasnya secara medis, yaitu reaksi kejiwaan ya. Betul sekali. Reaksi kejiwaan yang dinamakan apa? Reaksi disosiasi. Disosiasi trans, ya. Yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang Oh, iya, betul. untuk mengenali dirinya sendiri. Iya, betul. Tergantikan dengan identitas baru. Memang kita kudu ngeliatin jadinya bener nggak si orangnya itu gara-gara kesurupan makhluk gaib, ataukah dia memang gangguan kejiwaan. Kudu dilihat. Kita harus dilihat. Perlu diobservasi lagi. Kita sebagai keluarga, ketika ada keluarga kita yang kesurupan, kita kudu ngeliatin dia itu punya masalah nggak sih sebenarnya. Kadang kita tuh kalau misalnya pengen curhat nih sama keluarga ya, nah lu sih, kamu sih kurang, kamu kurang ini, nggak bersyukur, kurang ibadah. Padahal bukan seperti itu. Kadang anak pengen curhat ke orang tuanya, mah, pah, ini malah ayo kowe iki marake ngene bulinya apa. Pengalaman pribadi kayak gini. Anakku kalau curhat ya dolanan, waduh dalu duit langsung kesurupan dong. Aku sing kesurupan dong. Tuku dolanan nak didik. Nah, kalau seandainya ternyata dia itu kesurupan, tapi ternyata kesurupan bener nih, bukan kesurupan karena gangguan jiwa. Terus gimana cara bedain? Dibawa sama keluarganya nih ke RSJ. Betul. Ini tolong anak saya kesurupan. Masuk ke ruangan. Iya dokter lah, kamu siapa gitu. Itu tambah kesurupan. Kalau ternyata dia kesurupan beneran. Oke, beda ya, beda banget. Kalau dia nggak kesurupan beneran, kita pasti maksudnya kesurupan beneran. Kalau ini ternyata beneran kesurupan beneran gitu ya. Dan dibawa ke RSJ. Beda banget. Kalau dia itu kesurupannya trans tadi, dia sifatnya kan episodik. Episodik. Ya. Walaupun kesurupan beneran juga bisa episodik, tapi jelas berbeda. Nah, oleh kita di RSJD Amino Gondo dengan tenaga yang profesional, luar biasa, dengan ramah, baik ya gitu kan, dengan sukacita bakalan kita nge-screening ya, apakah betul keluarga kita itu tadi dengan gangguan kesurupan yang beneran karena kemasukan makhluk gaib, ataukah dia ada gangguan kejiwaan, karena jelas berbeda. Terus kalau misalkan dibawa nih, itu biasanya yang diperiksa bukan hanya si calon pasien, tapi keluarganya juga perlu nggak? Betul banget, perlu banget. Biasanya itu terjadi karena pengaruh lingkungan keluarga, paling nggak tuh lingkungan terdekatnya dia. Nah, berarti keluarga itu juga harus ikut ya dok? Harus, nggak mungkin kan dia kesurupan datang sendiri, duduk gitu. Kesurupan, gojek saya ini. Nggak lucu tuh. Nggak ya, berarti memang harus keluarga ikut mendampingi supaya dokter itu bisa menelaah nih, menganalisa selama ini dia jadi seperti itu karena keluarganya kurang harmonis. Iya, benar. Gitu. Karena faktor ekonomi atau faktor-faktor lainnya. Betul ya dok? Betul banget. Nah, sekarang kalau ada gejala-gejala seperti itu, orang-orang yang mau datang ke sini, ada gejala seperti itu, mau dibawa ke RSJ, mau ketemu dokter Rila nih, aku mau dokter yang neng podcast Amino kan, sing Jenom, Ayu, jadi aku teko nih. Burung ngomong-ngomong dokter wes mari sih sehat ngono. Balik langsung suruh meneh. Dokter Rila itu prakteknya tiap hari apa nih? Tiap hari Selasa sama Jumat ya. Kalau dia di Poli Dewasa. Kalau kali geriatri di hari Rabu. Jamnya? Di jamnya RSJ jam 7 hingga jam 12 jam 7 gitu. Hingga 12. Kalau berarti dokter Rila itu Selasa dan Jumat jam 7 sampai jam 12. Kecuali hari Jumat jam 7 sampai jam 11. Kalau hari Jumat jam 7 sampai jam 11, Selasa jam 7 sampai jam 12. Silakan kalian yang ada gangguan-gangguan kesurupan, dokter Rila bisa semua. Jadi kalian datang konsultasi ke dokter Rila. Kesurupan masalah keuangan bisa. Bisa dok. Apa aja? Bisa. Tapi nggak bisa ngasih duit. Masalah keuangan bisa. Lah kuwi padahal sing tak kuwi. Oke dokter Rila. Yap. Terima kasih untuk penjelasannya kali ini.
mudah-mudahan pesan-pesan yang kita omongkan hari ini bisa tersampaikan ke teman-teman semua, ke masyarakat lebih luas bahwa sebenarnya kesurupan itu juga dilihat dari kacamata medisnya itu ada gangguannya ini, gangguan jiwa, gangguan mental, dan itu harus diobservasi oleh orang-orang yang tenaga ahli di profesional. bidangnya, ya, psikiater, psikolog bisa nggak sih? Bisa juga. Nah, untuk teman-teman yang mau datang atau untuk teman-teman yang saudara, keluarga, Oh, ternyata ada yang kayak gitu mirip bener. Kok gitu? Kok anu ya, tanggoku ternyata kayak gini Udah ya. kedukun tapi nggak sembuh-sembuh. Nek dukun rak mari mong disebar sembur mabu yo kali ora. Baket pete lagi. Bawalah ke RSC Amino, Dokter Amino Gondo Hutomo, Jalan Brigjen Setiado nomor 347, ketemu Dokter Lila atau ketemu dokter-dokter yang lain Iya, bisa. betul. Banyak di sini diomongkan secara gamblang keluhannya apa, Biar bisa dibantu. Oke? Yap. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mas Minos, gimana? Ada pertanyaan lain nggak yang mau disampaikan? Bagaimana kalau saya bisanya hari Sabtu kesini bisa nggak? Nah, Oh, bisa banget. Gimana dok ini? Bisa banget. Bisa banget ya? Oh Bisa iya. banget. Kalau hari Sabtu, karena hari Sabtu itu sekarang kita ada Ada. klinik poli eksekutif. Betul Wah, banget. itu luar biasa sekali. Jam Jadi 7 jam 7 sampai sampai jam 10. jam 10. Iya. Ingat Poli teman-teman, eksekutif. di Bisa RSC request Amino dokter. Gondo Hutomo ada poli eksekutif tiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 10 pagi. Jadi teman-teman kalau misalkan aduh aku meh Kerja. Selasa, Rebu, pas kerja. ora iso berarti Kuliah. pas Sabtu. Nek Sabtu kerja ya nasib. Cuti gitu ya. Oke, terima Iya. kasih. Gimana Mas Dinos? Bisa nggak kalau seandainya saya ngobrolnya sama Dokter Lila itu lewat chatting? Oh, bisa. Wah. Telemedicine. Apa itu boleh Telemedicine. bisa nggak? Bisa dong. Telepati bukan? Telemedicine. Oh, telemedicine. Bisa nggak dok? Bisa Telemedicine. banget. Nah, Nanti itu daftar ya, daftar ya. Itu Ada di IG. ada di IG. Caranya. IG-nya Amino adalah RSC Amino. Oke? Sekali lagi RSC D Amino. RSCD apa RSC? Oh iya, sorry. RSCD Amino. Sudah centang biru. Yang Iya. centang biru ya. Yang Yang centang biru yang lebih kredibel lagi. orang cuma satu doang itu. Boleh di situ di Dilihat. Instagramnya boleh dilihat. Gimana caranya akan ditonton nanti. Nah, bisa dilihat di situ jam-jam prakteknya Iya. dokter-dokter di situ, terus apa aja layanannya bisa dilihat di IG atau bisa dilihat di podcastnya Amino. Oh, wait. Tentunya podcast kita ini membahas tentang seputar Harus. dunia kesehatan, sesuatu hal yang menginspirasi gitu. Hal-hal yang lagi apa ngehits. Hal-hal yang lagi Ngehit. lagi hits saat ini kita akan bahas di podcast Amino. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan berikan kita masukan yang membangun, berikan kita masukan yang positif supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Ya. Lagi terima kasih Dokter Lila. Yes. Ke atas dulu Dokter Iya. Lila. Terima kasih untuk waktunya. Sampai Ya. bertemu lagi di lain waktu. Podcast Amino, let's Oke. talk.